Selamat malam, Pak. Oke, Pak, Waalaikumsalam. kita mulai saja ya. Mungkin masih ada beberapa yang belum hadir, tapi mungkin bisa menyusul. Jadi kita melanjutkan materi minggu lalu ya, terkait dengan structural equation modeling menggunakan Lisrel. Nah, jadi hari ini mungkin saya share screen dulu. Hari ini kita oke. Mungkin kalau nggak salah minggu lalu belum sampai struktural kan ya, baru sampai measurement model kan ya. Jadi kalau nggak salah minggu lalu baru sampai measurement model, jadi kita mungkin sedikit refreshing ya measurement model dan struktural model. Baru setelah itu kita masuk ke penggunaan path analysis, reduksi data, satu paket ya, reduksi data dan path analysis, kemudian pengujian hipotesis moderasi, dan juga multi group SEM. Jadi ini dua-duanya ini sebenarnya masuk moderasi juga. Cuman yang pertama moderation hypothesis ini variable moderators-nya adalah variable matrix atau variable numerik ya. Sedangkan multi group SEM di sini variable moderators-nya adalah variable kategorik. Ini dua-duanya masuk hipotesis moderasi. Mungkin kita sebentar kembali ke slide yang satunya lagi ya, slide pertama. Oh ya, saya baru ingat, jadi semua materi sudah saya unggah di emas juga ya. Jadi di emas data yang akan kita gunakan untuk pengolahan, untuk latihan, saya unggah di emas. Dan juga ada untuk materi untuk pertemuan ke-14. Nanti akan saya bahas di akhir ya, untuk pertemuan ke-14. Minggu depan libur cuti bersama ya, jadi saya putuskan untuk mengganti menjadi perkuliahan atau ya pembelajaran asinkronus akan saya jelaskan di akhir. Tapi intinya semua data, semua sumber-sumber pembelajaran sudah saya unggah di emas. Silahkan diunduh sendiri supaya bisa mengikuti. Jadi sambil saya menjelaskan bisa sambil diikuti diolah di device masing-masing. Cuman kalau untuk yang softwarenya memang untuk Windows ya. Kalau untuk Apple atau untuk Mac sepertinya nggak tahu, nggak support, sepertinya mungkin perlu dicari yang lain. Oke, jadi kita membahas melanjutkan materi kemarin yaitu pengujian model struktural, baik model sederhana maupun model sederhana dengan mediasi. Tapi intinya apa sih yang membedakan struktural dengan non-struktural? Kalau misalnya non-struktural itu adalah measurement ya. Jadi yang di sini dua ini adalah measurement model. Kenapa measurement model? Karena tidak ada variabel endogen. Jadi di sini walaupun ada panah dari F4 ke F2, F1 dan F3, F4 ini nggak diukur, tidak ada measurement-nya, sehingga sebetulnya F1, F2, F3 ini bukan variabel endogen, tapi masih merupakan variabel eksogen. Nah, sedangkan di sini, ini sudah ada variabel endogen, di mana F1 sebagai laten mempengaruhi F2 sebagai laten juga. Jadi F1 sebagai eksogen, F2 sebagai endogen. Nah, di sini F1 sebagai eksogen, kemudian F2 dan F3 sebagai endogen. Nanti akan saya jelaskan masing-masing. Mungkin saya running dulu Lisrel-nya. Dan teman-teman juga bisa sambil mengikuti ya. Ini melanjutkan dari pengolahan yang minggu lalu. Dan saya sedikit refreshing aja. Sedikit refreshing juga sebentar. Saya share Lisrel-nya. Oke, file open. Saya buka olah SVG olah 1. Oke, ini apa namanya? Ini yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita peroleh ini adalah variabel, ini adalah model pengukuran. Model pengukuran yang sudah fit. Di sini ada 3 variabel laten, job sat, stress, dan turnover intention ya.
Nah, kemudian kita ingin melihat variabel model struktural sederhana. Model struktural sederhana di mana tidak ada mediasi. Simply kita tambahkan di sini persamaan strukturalnya. Jadi mungkin saya save as dulu aja. Save as olah 2A. Di sini kita tambahkan ingat variabel yang dipengaruhi itu di depan. Variabel yang dipengaruhi itu di depan, jadi turnover intention dipengaruhi oleh job start dan stress. Oke, jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Jadi penulisannya turnover intention dipengaruhi oleh job start dan job stress. Di sini karena hanya ada satu persamaan, dia adalah mediasi sederhana, bukan mediasi, model struktural sederhana di mana tidak ada mediasinya. Kita save, kita run di sini. Nah, ini keluar hasilnya seperti ini. Kita lihat. Bentar. Kita lihat di sini biasanya t-values-nya. Ternyata di sini sebenarnya signifikan dua-duanya, tapi mungkin tergaris bawahi di sini job start ke turnover intention itu 1,93. Menurut Lisrel dia nggak signifikan karena di bawah 1,96. Tapi yang harus digaris bawahi adalah di Lisrel dia menggunakan two-tailed. Sedangkan hipotesis kita bisa one-tailed, bisa two-tailed. Two-tailed itu ketika tidak ada arah, baik positif maupun negatif sama-sama kita terima. Tetapi kalau hipotesis kita sudah memiliki arah, misalnya kita sudah jelas job satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention misalnya. Biasanya begitu kan, turnover intention dipengaruhi secara negatif oleh job satisfaction. Nah, kalau seperti itu sebetulnya t-values-nya adalah 1,645 karena one tail. Tapi kalau seperti itu, maka arahnya harus sesuai dengan hipotesis. Dalam hal ini harus negatif. Jadi seperti ini kita bisa bilang job set bisa kita tolak. One tail pun kita tolak. Kenapa? Karena baru dapat dikatakan signifikan jika dia kurang dari negatif 1,645. Jadi misalnya negatif 3, negatif 4, itu justru signifikan. Karena one tail. Jadi syaratnya one tail adalah yang pertama t-values-nya lebih besar dari t kritis. Kalau pada confidence level 95%, t kritis one tail adalah 1,645. Jadi ini harus dihafal ya. Kalau two tail 1,96. Jadi 1,645, 1,96 dan arahnya harus sesuai hipotesis. Jadi kalau hipotesis kita adalah positif, maka harus positif. Kalau hipotesis kita negatif, maka arahnya harus negatif. Dalam hal ini, misalnya hipotesis kita job satisfaction memiliki pengaruh negatif, kan logikanya gitu ya, semakin puas kita semakin kita nggak mau resign. Nah, dalam hal ini dia ditolak. Tapi ditolaknya karena dia arahnya berbeda, berkebalikan dari arah hipotesis. Kalau misalnya ini hipotesisnya memang positif, misalnya job satisfaction atau mungkin ini bukan variabel job satisfaction ya, misalnya dia variabelnya misalnya dissatisfaction misalnya ini sebenarnya variabel negatif. Semakin dia nggak puas, maka dia semakin besar pengaruhnya positif terhadap keinginan untuk mengundurkan diri. Jadi ini ketidakpuasan, bukan kepuasan ya, ketidakpuasan berpengaruh positif terhadap keinginan atau intensi mengundurkan diri, maka harusnya positif. Nah, ini masih dapat dikatakan signifikan. Kenapa? Karena masih di atas 1,645 secara absolut. Jadi 1,645 dan searah dengan hipotesis, maka dapat diterima. Jadi ini ini harus digarisbawahi. Kemudian RMC nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena measurement modelnya sudah bagus. Measurement model kita sudah bagus, maka harusnya struktural kita nggak ada masalah. Jadi itu yang harus diingat ya. Jangan langsung masuk ke struktural model, tapi harus melalui measurement model dulu. Kalau measurement modelnya sudah bagus, baru kita bicara tentang struktural model. Nah, kita juga harus melihat di outputnya, output teksnya ya. Di sini kita lihat yang harus dilaporkan juga adalah biasanya R-square-nya. Nah, di sini
hanya ada satu R square, yaitu structural equation di sini. Di sini R square-nya 0,71, artinya 71% variasi dari tone of intention dapat dijelaskan oleh job satisfaction dan stress. Nah, tapi harus digarisbawahi adalah ini model struktural sederhana tanpa mediasi. Kalau ada mediasi, maka tidak hanya structural equation, nanti akan ada satu lagi, yaitu reduced form equation, akan kita pelajari setelah ini. Jadi itu Sofitnya juga dilaporkan, semuanya sepertinya udah bagus. Parsimoni memang biasa di bawah 0,9 ya, tapi yang lainnya di atas 0,9. Oke, tidak ada masalah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya dari sini bahwa job stress secara positif signifikan mempengaruhi turnover intention, sedangkan job satisfaction tidak signifikan. Jadi hipotesis bahwa job satisfaction berpengaruh negatif terhadap turnover intention tidak dapat didukung karena dia ditolak, gitu, tidak signifikan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, ke SPJ ya. Tadi kita melihat pengaruh langsung job satisfaction dan job stress terhadap turnover intention. Sekarang bagaimana kalau job satisfaction itu sendiri dipengaruhi oleh stres? Jadi kita menghipotesiskan bahwa tidak hanya job satisfaction dan stres berpengaruh langsung terhadap turnover intention, tapi stres itu juga berpengaruh tidak langsung terhadap turnover intention melalui job satisfaction. Jadi ada mediasinya. Di sini dia stres mempengaruhi turnover intention juga, tapi melalui job satisfaction. Jadi kita tambahkan di sini job satisfaction sama dengan stres. Job satisfaction dipengaruhi oleh stres. Jadi variabel eksogennya sekarang tinggal stres. Job satisfaction yang pertamanya variabel eksogen dengan ditambahkan baris sintaks ini, dia menjadi variabel endogen. Job satisfaction dipengaruhi oleh stres. Kita klik run. Nah, di sini kita lihat model fit-nya tetap bagus, nggak ada masalah. Kemudian T-values-nya di sini ternyata tidak signifikan. Jadi job stress ke job satisfaction, T-values-nya di bawah 1,645. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi turnover intention itu adalah murni stres. Sedangkan satisfaction dalam hal ini ya dari data ini tidak berpengaruh secara langsung maupun sebagai mediators dari job stress. Jadi di sini kita dapat simpulkan seperti itu, bahwa yang mempengaruhi turnover intention pada kasus ini adalah murni stres. Dengan kita lihat kemudian di sini mana ya? Ini harusnya ada struktural. Oh, bukan sini, sorry, salah pencet. Setelah 2 output. Nah, ini dia. Jadi sebelumnya ada ini ya, structural equation hanya satu tadi kan di yang pertama ya. Kemudian sekarang ada satu lagi, hanya saja di sini turnover intention. Jadi ini reduced form equation ini sudah mengeliminasi efek dari mediasi job satisfaction. Dan ternyata setelah diujikan, ternyata efek langsung dari turnover intention itu hanya menjelaskan 69%. Jadi sebenarnya ada 2% R square ya, kemampuan model menjelaskan data yang inflated karena ada mediasi yang nggak signifikan. Jadi sebetulnya realnya hanya 69% dari variasi turnover intention yang dapat dijelaskan oleh stres, sedangkan yang 31% dari mana? Dari faktor-faktor lain di luar model. Ingat model kita hanya 3 variabel, sehingga wajar kalau ada banyak faktor lain, ada banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi turnover intention, tapi cukup signifikan, cukup besar, bahwa 69% variasi turnover intention dapat dijelaskan oleh stres saja. Nah, untuk job satisfaction ternyata tidak bisa menjelaskan. Itu
apa namanya, mungkin contoh apa namanya, pengolahan ya menggunakan SEM untuk model struktural dengan mediasi. Jadi seperti ini, tidak harus semuanya signifikan. Jadi kita melakukan penelitian ya, kalau signifikan kita jelaskan apa implikasinya, kalau nggak signifikan ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kita harus jelaskan kira-kira kenapa, apa yang membuat hasil temuan kita berbeda dengan teori ya. Mungkin kita jelaskan berbagai faktor dari konteksnya, dari apa namanya demografinya dan seterusnya. Dari sini ada pertanyaan nggak untuk pengolahan model struktural, baik struktural sederhana maupun struktural dengan mediasi? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan move ke topik selanjutnya. Oke. Sebentar. Saya belum ada sepertinya Pak. Oke. Ya nggak apa-apa. Bentar saya share dulu, saya balik dulu ke PPT slide. Oke, jadi tadi tentang model struktural. Sekarang kita masuk ke materi path analysis. Jadi analisis jalur dan reduksi data. Oke. Jadi apa namanya? Salah satu faktor ya yang membatasi penggunaan SEM ya diantaranya adalah sampel size. Jadi saya sudah menjelaskan minggu lalu ya bahwa ya PLS itu salah satu alasan penggunaannya diantaranya karena keterbatasan jumlah sampel, tidak bisa diolah menggunakan SEM sehingga menggunakan PLS. Nah, sebetulnya selain PLS ada juga alternatif lain dari path analysis dari SEM yang sama-sama menggunakan regresi simultan ya, kan tetapi dia tidak menggunakan latent variable, dia menggunakan variabel teramati. Jadi di sini adalah path analysis yang dapat dikatakan sebagai proof of SEM. Jadi bentuk awal sebetulnya. Jadi path analysis ini sudah ada sebelum SEM, sebelum structural equation modeling, dan dikembangkan untuk mengakomodasi pengukuran variabel laten. Tapi dalam konteks ini kita bisa menggunakan path analysis atau analisis jalur ini pada situasi di mana sampel size kita memang tidak mencukupi. Jadi kalau menggunakan SEM berdasarkan sekian indikator kali 5 ternyata butuhnya 200, sedangkan populasi kita setelah dikorek-korek segala macam memang tersedia hanya 125 gitu misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Ya, kalau misalnya kita tidak mau menggunakan PLS ya, kita bisa menggunakan analisis jalur. Jadi bentuk awal dari SEM berbasis korelasi dan dia kekuatannya dibandingkan PLS ya adalah dia memiliki goodness of fit yang absolut. Ya, jadi sama-sama pemodelan yang hard modeling ya, bukan soft modeling. Kalau PLS kan lebih soft modeling, sedangkan di sini analisis jalur dia lebih ke hard modeling berbasis korelasi memiliki goodness of fit yang absolut. Sama-sama bisa mengestimasi hubungan kausal dari secara simultan ya, tetapi perbedaannya adalah dia mengolah variabel teramati. Jadi kelemahan path analysis dibandingkan PLS adalah dia harus direduksi. Jadi variabel laten harus terlebih dahulu direduksi. Jadi tidak bisa langsung diolah secara seperti SEM ya, seperti PLS nggak bisa langsung diolah menggunakan multi item, harus terlebih dahulu direduksi. Satu variabel hanya bisa mengolah satu item, satu angka. Jadi menggunakan variabel teramati tidak bisa menggunakan variabel laten secara langsung. Itu kelemahan dari path analysis. Tapi tadi alternatifnya kan, jadi kita semakin banyak metode alternatif yang bisa kita pakai, kita semakin kaya gitu kan. Kita semakin tahu bahwa oh ternyata di dunia ini nggak cuma SEM, nggak cuma PLS, ada juga path analysis yang sama-sama valid untuk mengestimasi hubungan kausal secara simultan. Ini contoh model analisis jalur. Di sini ada 4 variabel ya, ada X1, X2, Y1, Y2, ada errornya,
Kita lihat apa yang berbeda. Di sini variabel laten, yang laten itu hanya errornya saja. Sedangkan variabel eksogen dan endogennya adalah variabel teramati. Dan kotak adalah variabel teramati, sedangkan lingkaran atau oval adalah variabel laten. Nah, seperti ini bisa diolah menggunakan Listrel ya. Sebenarnya menggunakan Amos juga bisa, tapi ini disebut analisis jalur karena tidak ada variabel pengukuran, tidak ada model pengukuran. Jadi langsung menggunakan mungkin validitas reliabilitas menggunakan SPSS, kemudian reduksi data bisa menggunakan SPSS, kemudian Excel, kemudian langsung diolah di dalam SEM. Yang melihat hubungan antar variabel teramati, nah setiap variabel hanya memiliki satu indikator. Nah ini asumsi yang penting. Penting kenapa? Karena harus diuji, jadi harus diyakinkan bahwa asumsi ini terpenuhi, bahwa sudah valid dan reliable. Jadi di analisis jalurnya dia tidak diukur kembali validitas reliabilitasnya. Beda dengan SEM, dengan PLS, jadi walaupun sama-sama menggunakan Listrel, tapi PET analisis tidak mengestimasi error, tidak mengestimasi error pengukuran, sudah diasumsikan valid dan reliable. Artinya harus diuji dan dilaporkan menggunakan software sebelumnya ya, software lain yaitu menggunakan SPSS. Biasanya diolah dengan misalnya Alpha Cronbach, kemudian menggunakan faktor analisis. Dari situ kemudian bisa setelah fix untuk pengukuran dan reduksi datanya, kemudian baru kita olah dan menggunakan Listrel untuk analisis jalur. Harus direduksi terlebih dahulu. Dan ini menjadi penting ya, karena ada 3 cara untuk reduksi data. Jadi ini juga sebenarnya bisa diterapkan untuk SEM. Jadi reduksi data atau item parceling itu kita mereduksi serangkaian item dari indikator, item dari dimensi menjadi indikator. Nah, ini dilakukan di PET analysis, tapi juga bisa dilakukan di SEM. Jadi misalnya kita punya 3 dimensi, misalnya yang second order ya, saya punya satu variabel second order memiliki 3 dimensi, masing-masing dimensi memiliki 3 indikator, jadi ada 9 indikator. Tapi ternyata misalnya nggak valid, itu nggak valid ya Pak, nggak konvergen. Kita nggak bisa memaksakan 3 dimensi itu menjadi satu variabel second order, sehingga alternatifnya adalah kita reduksi indikator dari dimensi menjadi variabel teramati, sehingga kemudian yang kita input bukan second order tapi satu variabel dengan 3 indikator dimensi. Jadi dimensi menjadi indikator yang sudah mereduksi indikator dari dimensi yang original. Nah, di sini reduksi data. Pertama, jadi ini langkah pertama ya untuk melakukan analisis jalur ya, harus dilakukan reduksi data. Di sini jumlah pertanyaan dalam kuesioner sangat banyak, di mana satu variabel dapat diukur oleh banyak pertanyaan. Ini umumnya di variabel laten, satu variabel diukur oleh banyak pertanyaan. Minimal 3, tapi nggak ada maksimalnya. Jadi ada aja, katakanlah dari 8, 10, 15. Tapi biasanya kesini trennya adalah lebih sedikit. Tapi tidak boleh kurang dari 3 item per variabel. Sedangkan dalam reduksi data, dalam PET analisis atau analisis jalur hanya dibutuhkan satu indikator untuk dijadikan input setiap variabel. Jadi kita punya akses data. Bagaimana kita reduksi data tersebut sehingga lebih sederhana, sehingga dapat diolah. Tapi kita ingin mereduksi data tanpa kehilangan informasi, ya kan? Kita punya item yang banyak, kita ingin menyederhanakan, tapi kita nggak mau kehilangan informasi. Bagaimana caranya? Sini ada beberapa. Sini menggunakan analisis faktor. Ini ada 3 metode untuk reduksi data. Jadi reduksi data ini sangat versatile ya, digunakan untuk banyak aplikasi ya.
bisa untuk analisis moderasi. Jadi analisis moderasi ketika Anda memilih moderasinya numerik, katakanlah menggunakan variabel laten tapi numerik, maka variabel tadi harus direduksi terlebih dahulu. Ini bisa menggunakan metode reduksi data karena hanya butuh satu nilai. Path analisis juga membutuhkan reduksi data. Kalau Anda ingin melakukan item parcelling second order juga membutuhkan reduksi data. Jadi metode reduksi data ini sangat penting digunakan, sangat penting diketahui ya, dipahami ya bagaimana implementasinya. Ada 3, ada yang pertama adalah dijumlahkan atau dirata-rata secara langsung. Yang kedua adalah faktor representatif atau surrogate score, dipilih satu item, satu indikator dengan loading faktor paling besar sebagai perwakilan. Jadi surrogate, ini nih perwakilan, ada satu orang yang mewakili katakanlah satu set item, atau misalnya ada 8 item, cuma dipilih satu aja sebagai perwakilan. Yang ketiga adalah faktor skor atau latent variable score, yaitu menghitung nilai faktor yang merangkum nilai semua variabel, semua indikator ya tepat. Merangkum semua indikator menggunakan loading faktor sebagai pembobot. Jadi ada pembobotan menggunakan loading faktor. Intinya semakin valid sebuah item, bobotnya semakin besar. Apa perbedaan antara 3 metode ini? Adanya pada perbedaan asumsi. Pada summated score, asumsinya adalah semua item memiliki muatan yang kurang lebih sama. Katakanlah kita punya 5 item. 5 item tersebut dilakukan analisis faktor, ternyata 5-5-nya memiliki loading faktor antara 0,8 hingga 0,9. Jadi 0,85, 0,86, 0,87, kurang lebih seperti itu, jadi nggak terlalu berbeda. Yang seperti itu kalau di rata-rata nggak ada masalah. Jadi validitas dari masing-masing item kurang lebih sama, sehingga di rata-rata nggak masalah. Nah, permasalahannya kejadian seperti itu, di mana semua item memiliki validitas atau muatan yang kurang lebih sama, itu jarang sekali. Seringkali adalah ada item yang sangat valid, ada item yang cukup valid, ada item yang kurang valid. Sehingga di sini nggak bisa dipukul rata, nggak bisa diperlakukan sama. Kalau dipaksa diperlakukan sama, jadinya ada informasi yang hilang di sini. Item yang valid disamakan dengan item yang nggak valid, sehingga ada mungkin errornya ya, error pengukuran yang masuk ke dalam summated score. Nah, yang kedua adalah faktor representatif. Di sini asumsinya adalah ada satu item yang sangat valid yang bisa mewakili item-item yang lain yang kurang valid. Jadi contohnya nih ada 5 item, ada satu item loading faktornya 0,9, sedangkan yang lain loading faktornya 0,7, 0,6, 0,5, bahkan ada yang 0,4, yang seperti itu lebih cocok menggunakan surrogate. Kenapa? Karena yang lain sedang-sedang saja atau bahkan kecil loading faktornya, sedangkan hanya ada satu variabel ya yang memiliki loading faktor yang sangat tinggi, 0,8 atau 0,9 misalnya. Loading faktor antara -1 hingga +1. Tapi biasanya yang negatif itu artinya ada yang salah, biasanya dilihat antara 0 hingga 1. Tapi realitinya bisa antara -1 hingga +1, tapi biasanya untuk pengukuran kita ambil antara 0 hingga 1. Nah, jadi mendekati 1 semakin bagus gitu kan. Kalau misalnya ada satu item yang mendekati 1, sedangkan item yang lain nggak mendekati ya, mungkin mendekati 0,5 misalnya, 0, itu nilai tengahnya ya. Di bawah 0,5 mending dibuang, walaupun tadi membuang item itu hati-hati, jangan sembarangan. Tapi dalam hal ini, kalau ketika kita ingin melakukan reduksi data, kita memang harus membuang item. Kita bukan membuang item per se, tapi kita memilih satu item sebagai perwakilan. Artinya yang lain dianggap sudah diwakili oleh satu item yang kita pilih. Gitu. Tapi tadi ada data yang hilang. Bayangkan kita punya 5 item, diambil 1, dibuang 4, gitu kan? Memang 1 ini yang paling besar validitasnya. Tapi yang 4 ini bukan berarti tidak memiliki validitas, bukan berarti tidak punya data, tidak punya informasi, sehingga pada surrogate ini cukup sederhana aplikasinya. Kita pilih 1, buang yang lain.
tapi in reality informasi yang hilang cukup besar sehingga kurang disukai juga ya. Bisa dilakukan ketika item yang lain jelek-jelek gitu, misalnya ada satu yang 0,9, sisanya 0,5, 0,4, 0,3 yang seperti itu ya nggak ada mungkin nggak ada salahnya kita pilih surrogate score, walaupun sebaiknya dicek juga kontennya, dicek juga konten dari item yang kita pilih. Jangan sampai yang kita pilih itu adalah item yang sebenarnya kulitnya kan. Jadi dalam konstruksi alat ukur juga kadang-kadang kita harus pahami bahwa ada item yang mewakili intisari dari sebuah konstruk, ada juga item yang sebetulnya hanya kulitnya gitu ya. Misalnya job satisfaction gitu kan. Apa sih inti dari job satisfaction ya? Mungkin misalnya tentang gaji, tentang supervisor, tentang karir gitu ya. Jangan ada juga job satisfaction elemennya ya yang merupakan peripheral kayak works atau kayak beberapa ya elemen job satisfaction yang bukan elemen intinya gitu ya. Nah, itu harus hati-hati kalau kita memilih faktor surrogate, maka kita pilih yang faktor inti, jangan sampai kita pilih faktor peripheral atau faktor kulitnya gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan konten validity, tapi kita pilih yang memiliki loading factor paling besar. Dan yang terakhir adalah latent variable score atau faktor score. Di sini kita menghitung nilai faktor laten yang merangkum nilai semua variabel menggunakan loading factor sebagai pembobot oleh SPSS. Kalau teman-teman menggunakan SPSS, latent variable score, klik save as score. Save as score menggunakan regresi. Halo? Terdengar nggak suara saya? Kayaknya terdengar nggak? Oh, ya, Terdengar. Tadi sempat agak putus-putus tadi, Pak. Oke. Sebenarnya saya ulang ya. Jadi menggunakan latent variable score bisa diakomodasi oleh SPSS. Jadi kalau teman-teman pilih analyze dimension data reduction ya, atau dimension, kemudian faktor analisis ya, kemudian pilih save as score regression. Nah, di situ SPSS akan menyimpan hasil estimasi latent variable dengan membobotkan ke komponen matriks atau loading factor. Akan tetapi kelemahannya adalah yang di SPSS itu sudah di standardize gitu. Jadi latent variable score dari SPSS itu sudah standardized sehingga membacanya jadi beda gitu ya. Kalau item standardized itu kita harus hati-hati karena satuannya tidak lagi Likert, satuannya nggak lagi Likert, tapi sudah dijadikan standar deviasi. Jadi katakanlah -1. Apa artinya -1? -1 kali standar deviasi dari rata-rata. Jadi kita harus tahu rata-ratanya, harus tahu standar deviasi, baru kita bisa baca gitu kan. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu berapa. Kita cek rata-ratanya 0, standar deviasinya 1, ya seperti itu ya susah gitu. Jadi di sini saya menjelaskan sebetulnya bagaimana sih cara menghitung latent variable score secara manual ya, tanpa harus di standardize. Jadi ya kalau Anda nggak peduli dengan kalau Anda tidak bermasalah dengan standardized score, bisa menggunakan SPSS secara langsung. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan raw score-nya, bukan standardized score-nya, maka Anda bisa melakukan secara terbobot seperti ini. Jadi ini contoh reduksi data. Yang pertama menggunakan summated scale ya, jadi dijumlahkan aja. 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5 sama dengan 21. Paling simpel. Atau di rata-rata pun juga sama, nggak masalah. Misalnya 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5, 21 dibagi 4. Jadi 5,25. Itu nggak ada masalah. 4, 4, 5, 4, total 17. Lalu dibagi 4 jadi 4,25. Jadi simply dijumlah atau di average. Ini straightforward, tapi masalahnya dia tidak melihat bobot, tidak melihat validitas. Nah, yang kedua adalah representative score atau surrogate. Kita lakukan analisis faktor dengan SPSS, keluar komponen matriksnya price 1 ini P1 ya, 0,34, P2 0,65, P3 0,56, P4 0,89. Yang kita lihat di sini ada satu yang valid, paling valid P4 0,89.
Sedangkan yang lain-lain tuh ya moderate lah ya validitasnya ya 0,5, 0,6, bahkan ada satu yang 0,3. Ya menurut Iqbaria 0,3 masih bisa diterima, tapi apa namanya tapi nggak bisa disamakan lah dengan 0,89 ya. Jadi di sini kita pilih price 4 sebagai perwakilan. Jadi di sini 5, 4, 6 ini adalah price 4 sebetulnya. Jadi price 4 mewakili dari satu konstruk. Satu item mewakili satu konstruk. Kenapa? Karena dipilih yang paling besar loading faktornya. Kalau seperti ini mungkin masih make sense. Ada satu item yang tinggi, yang relatif lebih tinggi loading faktornya, sedangkan item sisanya nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi tetap ada data yang hilang. Jadi data ini hilang. Yang terakhir adalah faktor skor. Dari mana sih faktor skor ini? Dibobot. Kita menggunakan loading faktornya sebagai pembobot. Caranya kita sum product. Jadi seperti ini. Di sum product ini dengan ini, kemudian dibagi sum of ini. Jadi ini lambda ya. Ini lambda ini koefisien regresi dari model dari item pengukurannya. Ini dengan real score dari item 1, lambda 2 di koefisien regresi item 2 dengan real score dari item 2 sampai item 4. Jadi ini sum product antara sum product antara ini dengan ini, antara ini dengan ini, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan ini sum of lambda, sum of lambdanya. Jadi contohnya seperti ini, 0,34 kali 5 dan seterusnya. Ini 0,89 kali 5 harusnya, ini kurang kali 5. Kali 5 dibagi dengan 0, ini dijumlah, diperoleh hasil 5,27. Jadi kita hitung manual gitu ya. Yang nggak susah juga, bisa menggunakan Excel. Bisa menggunakan Excel, kita tinggal gunakan formula sum product dan seterusnya, bisa. Dan ini hasilnya tidak standardized. Kalau Anda ingin yang standardized, menggunakan SPSS saja, langsung save as factor analysis, save as regression score gitu. Nah, kemudian kita input seperti biasa, kita input. Nah, dalam analisis jalur jangan diinput semua. Cukup input satu indikator per variabel yang digunakan. Jadi semua indikator dalam file input harus masuk dalam model. Hanya item yang valid dan reliable saja yang dimasukkan dalam reduksi data. Item yang tidak valid dan tidak reliable tidak usah dimasukkan. Jadi misalnya di sini sebenarnya ada satu, atau kita menganggap price satu ini nggak valid, kita maunya cut off 0,5 misalnya, boleh dihapus price satu. Kalau per satu bukan variabel penting ya, udah dihapus saja, kita melakukan reduksi dari hanya price 2 sampai price 4, itu pun nggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena nanti kita lihat bahwa path analysis ini sangat sensitif dengan measurement error ya. Jadi kalau measurement-nya berantakan, ya pasti akan keluar berantakan juga. Jadi sensitif dengan pemilihan item, sensitif dengan reduksi data. Jadi kita pastikan yang kita gunakan adalah data yang terbaik. Gitu. Nah ini mungkin kita balik lagi ke sini. Sebentar, kita udah masuk belum? Nah, udah. Kita buka import external data in other format. Kita pilih Excel. Kita pilih Datapad. Kita lihat di sini ada 108. Hanya ada 4 item. X1, X2, Y1, Y2. Ini sudah mewakili satu variabel laten. Jadi satu item mewakili satu variabel laten. Kita klik OK. Kita kasih ya mungkin olah jalur. Oke. Oh harusnya data mentah ya. Sorry, saya salah. Oke. Ini new SPJ. Kita kasih namanya olah jalur .spj. Oke, save. Nah, kemudian kita ambil
kita ambil yang ada di template-nya. Silahkan diambil di halaman 12 dari slide yang kedua. Jangan lupa di save. Nah, ini pastikan sebentar. Terus olah jalur. Oke. Olah jalur 108. Variabelnya X1, X2, Y1, Y2. Di sini kita tuliskan relationship-nya tadi Y1 dipengaruhi oleh X1 dan X2, kemudian Y2 dipengaruhi oleh Y1, X1 dan X2. Jadi ada variabel ini ada 2 variabel eksogen, ada 2 variabel endogen, dan Y1 memediasi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2. Kita klik save, kita run. Oke, keluar hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Kita lihat, wah, apa namanya, RMC-nya perfect. RMC-nya perfect. Kenapa RMC-nya perfect? Karena degree of freedom-nya 0. Jadi degree of freedom tidak boleh 0. Jadi degree of freedom nggak boleh 0. Kalau degree of freedom 0, artinya ada yang kurang antara panahnya, parameter yang diestimasi terlalu banyak, atau variabel yang dimasukkan terlalu sedikit. Dalam hal ini, ada 4 variabel teramati, kemudian ada 4 parameter yang diestimasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ada 6 bahkan, ada 6 dengan ini, sehingga degree of freedom-nya nggak ada kelebihan. Jadi di sini, tapi kita lihat walaupun model fit-nya nggak keluar ya karena degree of freedom-nya 0, tapi kita tahu di sini ada satu yang nggak signifikan dari X1 ke Y2. Jadi bisa kita hilangkan, kita kembali ke olah jalur.spj, kita hilangkan yang di sini, kemudian kita save, kita run. Nah, hasilnya di sini p-values-nya signifikan, tapi modification tapi RMCA-nya nggak memenuhi ya, jadi sebenarnya ada yang nggak fit di sini. Modelnya ada yang nggak fit. Tapi di sini chi-square-nya, ralat. Jadi di sini p-values-nya sudah di atas 0,05. Jadi RMCA itu dia digunakan lebih banyak ketika sampel size-nya besar, modelnya kompleks. Sedangkan untuk model yang sederhana seperti analisis jalur, maka p-values lebih berperan. Jadi dalam hal ini p-values-nya sudah signifikan, RMCA-nya di bawah masih di atas 0,084. Harusnya kan di bawah 0,08. Tapi dalam konteks ini karena ada sampel size bias ya, jadi RMCA dan chi-square itu adalah absolute fit, tapi lucunya masing-masing punya quirks. Jadi ketika sampel size besar di atas 100, kemudian modelnya kompleks, p-value cenderung mudah menolak. Jadi RMCA lebih berperan. Tapi untuk model kompleks yang nggak banyak variabel, yang nggak banyak indikator, justru RMCA yang mudah menolak p-values yang lebih akurat. Dalam hal ini kita melihat p-value saja, berdasarkan p-values tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan data sehingga kita terima secara absolut. Kemudian di sini hipotesis p-values-nya semua signifikan di atas 1,96 sehingga bisa kita terima. Walaupun sebenarnya di sini kalau misalnya ada hipotesis yang negatif, maka kita tolak karena ini one tail.
biasanya one tail. Kemudian kita lihat juga di sini ada reduced form equation. Jadi di sini tidak ada structural equation karena semuanya variabel teramati. Yang ada adalah reduced form equation. Di sini kita lihat R square dari Y1 61% ya. Jadi 61% dari Y1 dapat dijelaskan oleh X1 dan X2, sedangkan 52% dari Y2 dapat dijelaskan oleh X1 dan X2. Ini sudah menjadi reduced form equation yang harus dilaporkan. Kemudian degree of freedom goodness of fit di sini p-values, kemudian RMCA-nya dia nggak fit ya sebenarnya, poor fit, tetapi diabaikan karena RMCA ini tadi mudah menolak ketika modelnya sangat sederhana, seperti model analisis jalur. Di sini mendekati 1 ya, hampir perfect. Kemudian yang lainnya pun juga goodness of fit juga mendekati 1. Ini contoh analisis jalur. Jadi kita bisa mengolah data. Kalau seperti ini tidak harus 100 ya, tidak harus. Jadi kalau 5 kali jumlah item, sebenarnya dengan 20 aja juga bisa mengolah seperti ini. Ada 4 item, kita run dengan 20 responden pun sudah bisa menggunakan list. Walaupun biasanya kembali lagi ya, kita harus menjustifikasi kenapa 20, kenapa hanya 20 gitu kan. Dan juga karena tetap kalau bisa lebih banyak lebih baik untuk mendapatkan confidence level yang lebih tinggi begitu ya, dari sisi samplingnya. Yang kemudian yang harus digarisbawahi terkait analisis jalur ini adalah seberapa kecil gitu ya, seberapa kecil. Kalau menurut klien itu 10 kali number of variable. Jadi tadi ada 4, maka 40. Jadi menurut klien 98 untuk analisis jalur cukup 10 kali sampel untuk number of variable. Tapi tadi semakin banyak semakin baik. Kemudian which data reduction method? Ada 3 metode, dan kalau kita menggunakan metode yang berbeda, hasilnya bisa berbeda gitu kan. Kita menggunakan rata-rata, misalnya, ada yang nggak signifikan. Kita menggunakan surrogate ternyata bisa jadi signifikan gitu kan, atau sebaliknya begitu. Jadi data reduction menentukan, sehingga harus hati-hati kita jangan jadi penuh pertimbangan gitu ya. Pertama kita harus punya justifikasi, misalnya kita menggunakan surrogate. Kenapa kita menggunakan surrogate? Item komposisi itemnya memiliki misalnya ada satu yang sangat valid, yang lainnya kurang valid. Kemudian yang sangat valid itu ternyata intisari dari construct, maka mungkin bisa kita pakai. Dan misalnya kita punya 4 variabel laten, kita bisa menggunakan reduction method yang berbeda-beda ya. Misalnya yang satu cukup di rata-rata karena kita udah lakukan analisis faktor, ternyata dia bisa menggunakan summated scale, dia kurang lebih sama. Tapi item yang nomor 4 ini mungkin menggunakan variable score. Jadi kita bisa menggunakan data reduction method yang berbeda untuk masing-masing variabel tergantung dari kondisinya, asumsinya. Kalau misalnya loading faktor dari masing-masing item relatif sama, simply kita rata-rata atau kita jumlahkan. Kalau ada satu yang signifikan, yang lain nggak signifikan, kita menggunakan surrogate. Tapi kalau misalnya terdapat lebih dari satu item yang signifikan, ya cenderung banyak yang signifikan, maka kita menggunakan latent variable score. Dan yang berikutnya adalah watch your degree of freedom. Jadi degree of freedom itu nggak boleh 0, apalagi negatif. Kalau negatif nggak bakal keluar, nggak bisa keolah. Jadi misalnya panahnya sangat banyak gitu ya. Misalnya tadi ternyata antara X1 dengan X2 juga ada panah misalnya. Tadi nggak bakal keluar karena degree of freedom nggak mungkin negatif. Kalau 0 keluar gambar tapi dia meaningless, tapi goodness of it-nya meaningless. Kenapa meaningless? Karena ketika degree of freedom sama dengan 0, dia sudah pasti perfect.
Jadi perfect tapi semu gitu kan. Sebetulnya nggak perfect, tapi karena degree of freedom 0 maka jadi perfect. Jadi minimal degree of freedom itu 1. Minimal untuk dapat diolah, degree of freedom harus sama dengan 1 atau lebih besar dari 1. Semakin besar semakin baik. Jadi chi-square semakin kecil semakin baik, degree of freedom semakin besar semakin baik. Itu kemudian oke, itu untuk analisis jalur. Nah, untuk analisis jalur ada pertanyaan nggak? Ini jadi tadi ya kalau misalnya tadi yang olah jalur katakanlah kita tambahkan tadi ada X1, kemudian di sini ternyata X1 sama dengan X2. Jadi lebih banyak. Degree masih 0 ya. Tapi kita nggak bisa karena dia degree freedom-nya tetap 0, jadi tidak diuji tidak diuji putus of fit-nya. Tapi nggak signifikan, ternyata cuma X1 ke Y2. X1 ke Y2. Oke. Ya ini sebenarnya, ini sebenarnya degree freedom sudah 1, jadi sudah justru bisa kita olah. Tadi kita rubah tadi kalau misalnya nggak ada panah ini, dia korelasi itu tetap dihitung sebagai parameter. Jadi ini model yang fit juga gitu. Tapi ingat bahwa setiap jalur harus ada referensinya. Kita nggak boleh menambahkan jalur tanpa referensi. Ya sebenarnya kita bisa menambahkan jalur, tapi kalau nggak ada referensinya maka nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya antara X1 dan X2 ditambahkan jalur dan ternyata signifikan ya. Tapi tadi kalau misalnya nggak ada referensinya ya nggak bisa. Cukup signifikan lagi 15,69 p-value-nya, jadi sangat besar signifikansinya. Oke. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Mau tanya Pak, nanti untuk recording materi yang ini akan diupload ke Mas 2 juga kan Pak? Iya, akan diupload ke Mas. Iya, makasih Pak. Oke, kalau begitu saya lanjut ke materi berikutnya ya. Bentar lagi transisi. Oke. Yang berikutnya adalah hipotesis moderasi dan juga multigroup SEM. Jadi hipotesis moderasi itu ada 2 macam. Ada moderasi yang sifatnya numerik dan ada moderasi yang sifatnya kategorik. Apa bedanya? Bedanya ada di pengolahannya. Dan jadi di skalanya berbeda, pengolahannya pun juga berbeda. Dan mungkin kita masuk dulu ke hipotesis moderasi. Jadi di sini seperti apa sih hipotesis moderasi itu? Ini contohnya, ini ada 2 ya. Jadi ini sama-sama moderasi, tapi ini sebenarnya ada dua bentuk. Yang pertama, X mempengaruhi Y jika Z, atau X tidak mempengaruhi Y jika Z. Ini adalah bentuk moderasi yang Z-nya atau moderators-nya adalah kategorik. Misalnya begini, usia mempengaruhi kinerja jika jenis pekerjaannya adalah pekerjaan fisik. Jadi jenis pekerjaan adalah moderators kategorik. Ada fisik, ada mental misalnya. Jadi ada 2 tipe pekerjaan, fisik dan mental. Usia mempengaruhi kinerja jika jenis pekerjaannya fisik. Sedangkan jika jenis pekerjaannya mental atau tidak fisik, maka usia tidak mempengaruhi kinerja. Itu contoh hipotesis moderasi.
Jadi ada conditional boundary ya, boundary ketika Z sama dengan 1 signifikan, X ketika Z sama dengan 1, X signifikan mempengaruhi Y. Ketika Z sama dengan 0, X tidak signifikan mempengaruhi Y. Itu moderators yang sifatnya kategorik. Yang kedua adalah Z yang sifatnya metrik. Semakin tinggi Z. Jadi semakin tinggi Z artinya Z ini adalah sebuah skala. Ada tinggi, sedang, rendah gitu kan. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Semakin tinggi Z, maka semakin besar pengaruh X terhadap Y. Atau sebaliknya, semakin kecil Z, semakin besar pengaruh X terhadap Y. Atau semakin tinggi Z, semakin kecil pengaruh X terhadap Y. Jadi hubungannya bisa searah, bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik. Ini semua contoh hipotesis. Nah, implikasinya adalah tadi ada 2 jenis moderasi, tergantung dari bagaimana wording hipotesisnya. Jadi hati-hati ketika teman-teman melakukan wording hipotesis moderasi, jangan sampai moderasi kategorik wordingnya metrik atau metrik wordingnya kategorik. Jadi yang 2 pertama ini adalah wording hipotesis moderasi yang sifatnya kategorik. Yang ini wording hipotesis moderasi yang sifatnya metrik. Apa implikasinya? Implikasi berikutnya adalah pada pengolahan. Belum. Oke. Jadi untuk pengolahan ya, ada 2 macam pengolahan, ada multigroup. Jadi untuk jenis moderasi Z kategorik, kita menggunakan multigroup SEM. Multigroup SEM nanti akan kita pelajari. Tapi sebentar. Multigroup. Oke. Sedangkan untuk Z yang sifatnya metrik itu tidak perlu menggunakan multigroup, cukup dikalikan saja dengan data inputnya. Jadi untuk pengujian efek moderasi untuk skala interval rasio, skala metrik ya, variabel moderasi tinggal dikalikan saja dengan data inputnya. Oke. Tapi yang harus dipahami di sini adalah hipotesis moderasi itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kenapa? Apalagi yang Z metrik ya, yang moderatorsnya adalah metrik, harus ada kerangka teori yang solid terlebih dahulu. Jangan sembarangan kita menghipotesiskan moderasi tanpa dasar. Kenapa? Karena di sini ketika kita mengalihkan antara X dengan moderatorsnya, jadi X ini moderated dengan moderatorsnya, sebetulnya hasil kalinya nggak ada bedanya. X kali Z sama dengan Z kali X. Di sini modelnya berbeda. Di sini modelnya Z sebagai moderators, X sebagai moderated. Di sini Z sebagai moderated, X sebagai moderators. Paham ya? Moderators yang memoderasi, moderated yang dimoderasi. Modelnya berbeda. Tapi pengolahannya sama-sama dikalikan. X kali Z dengan Z kali X itu secara matematis tidak ada perbedaannya. Jadi harus hati-hati. Harus jelas konsepnya. Bahwa satu adalah yang dimoderasi, yang lain adalah yang memoderasi. Jangan sampai Anda di-challenge oleh reviewer atau oleh penguji ya. Pak, hipotesis moderasinya signifikan, Pak. Oke, signifikan. Kemudian pertanyaan saya adalah yang memoderasi X atau Z. Kemudian Anda nggak punya dasar teori yang kuat, maka berbahaya karena bisa jadi Anda di-challenge. Hipotesis Anda misalnya X menjadi moderators, Z sebagai moderated, bisa jadi reviewernya atau pengujinya berpendapat seharusnya Z yang jadi moderated, X yang jadi moderators. Jadi kalau nggak ada argumen yang kuat, teori yang kuat,
adanya adu argumen kan. Kalau adu argumen, mahasiswa dengan penguji, yang menang pasti penguji begitu. Makanya kalau nggak ada landasan teori yang kuat, sehingga di sini harus ada landasan teori yang kuat. Apa variabel sebagai moderators dan apa variabel yang menjadi moderator. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak tentang moderators? Sebenarnya saya sendiri untuk level S2 sih sudah boleh ya menguji moderasi ya, sudah bisa. Tapi saya sendiri kalau nggak terpaksa saya tidak akan menyarankan bimbingan saya untuk melakukan pengujian moderasi. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Nah, ini dia. Pengujian moderasi itu ya lebih ribet ya, lebih complicated dibandingkan pengujian mediasi saja. Terutama jika variabel moderatorsnya adalah kategorik. Jadi model multigroup selalu diuji setidaknya 2 kali. Dengan model A dan model B. Model A mengasumsikan tidak ada moderasi, dan model B mengasumsikan ada moderasi. Signifikansi hipotesis moderasi diperoleh dengan menguji selisih signifikansi dari selisih chi-square dan degree freedom antara model A dan model B. Jadi kita punya model A ini mengasumsikan tidak ada moderasi, tidak ada perbedaan antara Z1 dan Z0 misalnya ya. Model B mengasumsikan ada moderasi, ada perbedaan antara Z1 dan Z0. Kalau A dan B ini tidak ada perbedaan signifikan, artinya pilih model A, tidak ada moderasi. Kalau antara model A dan model B terdapat perbedaan signifikan, kita pilih model B, artinya ada moderasi. Dan di sini kendalanya adalah semakin banyak kategorinya, semakin banyak sampel size. Sebagai contoh, teman-teman menggunakan model tanpa multigroup, katakanlah 5 kali 40 butuh 200. Jadi 5 kali 40 item butuh 200. Ada 2 kategori, misalnya pria dan wanita, gitu, atau senior dan junior. Jadi ada 2 kategori ya. Maka Anda butuh 200 kali 2. Jadi butuh 400. Bagaimana kalau 3? Misalnya manajer, misalnya supervisor, middle manager, top management misalnya, 3 level. Maka kali 3 dan harus minimal 200. Jadi 200 top management, 200 middle managers, 200 supervisor. Itu bukan perkara yang mudah. Jadi saya sendiri tidak menyarankan moderasi. Kalaupun harus moderasi, maka sebaiknya moderasi metrik. Kalau multigroup itu riskan ya dari sisi sample size. Tapi ya kalau kalian butuh ya tadi kita jelaskan, kita ajarkan bagaimana pengolahannya, bagaimana pengolahan multigroup. Ini sebentar. Sebentar. Kedua. Oh, ini multigroup, langsung multigroup ya. Oke. Ini multigroup. Tapi mungkin sebelum multigroup saya jelaskan justru yang kategorik dulu ya. Saya jelaskan yang kategorik dulu. Kita buka, mungkin justru saya buka Excel-nya dulu deh. Excel data mode. Oke, saya buka dulu. Kita buka Excel-nya ya. Buka Excel-nya data mode. Oke. Kita buka data mode. Ya. Jadi ini kita itemnya sebenarnya sama ya dengan yang 108. Jadi ada 108 data yang data mentah yang kita pakai untuk model sebelumnya ya. Cuman di sini kita jadikan L2 ya, item 456 ini sebagai moderators. Jadi item 456 ini menjadi moderator yang memoderasi. Item 123 ini jadi variabel yang dimoderasi. Jadi kita punya
Jadi ini adalah moderators, ini adalah moderated, yang di sini ini adalah apa namanya variabel endogennya ya, variabel yang dipengaruhi. Nah, tetapi di sini jadi item ini juga masih kita lihat, jadi item 456 ini juga tetap mempengaruhi 789, tapi kita ingin item 123 ini kita ingin dimoderasi. Nah, ini kita menggunakan sum method ya. Ini yang paling sederhana. Tapi tadi saya katakan bahwa tidak semua situasi memungkinkan menggunakan sum method. Kadang-kadang teman-teman bisa menggunakan yang lain. Ada 3, ada apa namanya sum method, ada surrogate, dan ada variable score atau faktor score. Untuk kemudahan penjelasan di sini saya hanya menggunakan average. Saya average saja. Simply ini adalah moderatornya itu saya reduksi data menggunakan average, simply diperoleh seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya kalikan, simply saya kalikan antara item 1 karena item 1 ini akan dimoderasi. Item 1, 2, 3 dimoderasi oleh laten dari item 456. Jadi di sini item 1 dikalikan latennya dibagi skalanya. Jadi 10 ini skalanya karena skalanya 1 hingga 10. Kalau teman-teman skalanya 7, maka bagi 7. Kalau skalanya 5, bagi 5. Jadi misalnya Likert skala 5, maka di sini dibagi 5. Kalau Likert skala 7 dibagi 7, dalam hal ini karena skalanya 10 dibagi 10. Kemudian hal yang sama, ini dikalikan. Jadi, Jadi di sini item dikalikan laten dibagi skalanya. Laten ini laten moderatorsnya yang memoderasi. Kemudian kita tinggal drag ke bawah, kita peroleh ini adalah angka yang sudah angka yang sudah dimoderasi. Ini latennya. Kemudian di sini ini angka yang akan kita input ke dalam list rel. Jadi sebenarnya seperti itu ya, nggak terlalu susah ya. Ada yang mau ditanya nggak di sini? Ada yang nggak paham nggak tentang kenapa dikalikan seperti ini? Ya, jadi di sini item 1, 2, 3 ini moderated, item 456 moderators, item 789 itu variable dependent. Jadi item 456 direduksi data, ini L2 adalah reduksi data dari item 456. Kemudian item 1, 2, 3 masing-masing dikalikan dengan reduksi dari laten 2 dibagi skalanya diperoleh seperti ini. Jadi kenapa dibagi skala? Agar angkanya menjadi standar range-nya kembali ke normal, kembali ke semula. Jadi range-nya 10 ya 10, range-nya 7 ya 7. Kemudian kita tutup dulu. Kita tutup. Kemudian di sini kita kembali ke list rel, kita file, kita impor external data format, kita ambil data mode tadi, open, kita lihat sini 108 semua nggak ada yang using value. Ini kalau misalnya Anda ini boleh ini dihapus juga nggak apa-apa, di drop. Jadi hanya L2, L1. Jadi yang hanya hasil kalinya aja. Ini jadi misalnya data mode. Oke. Kemudian di sini kita saya open aja deh. Open SPJ. Olah data 3. Open. Olah
Ayo, lupa. Oke lah, nggak apa-apa. Kita run dari sini aja. Kita save as. Olah mod. Jadi data mod ini, kemudian olah mod SPJ kita oke. Olah mod sini raw data from file kita ganti data mod ini. Oke, misalnya item 1, item 3 attitude, item 4 56 satisfaction, 789 loyal. Oke. Ini oke. Sekarang kita tambahkan ini adalah attitude yang sudah moderated. Jadi ini adalah L2 item 1 sampai L2 item 3. Jadi yang ini L2 item 1 sampai L2 item 3 sama dengan, jadi ini adalah attitude yang sudah dimoderasi, dalam hal ini mempengaruhi attitude moderated. Ini save, run. Oke, bentar ya. Sebentar. Oke, ini RMC-nya jelek, tapi nanti akan saya lihat di sini. Saya jelaskan antara ini terdapat banyak korelasi, banyak kovariasi. Wajar, kenapa? Karena sebetulnya item ini kan hanya item yang sudah dikalikan. Jadi kita tambahkan di sini biasanya let error variance between item 1 and L2 item 1, item 2 and L2 item 2, item 3 and L2 item 3. Ini yang utama ya. Karena antara item 1 dan L2 item 1 sebenarnya adalah item 1. Cuman yang satu sudah dimoderasi. Jadi kalau misalnya ini nggak heran sebetulnya. Oh, sebentar. Sering salah. Oh, membutuhkan banyak oh ya, belum. Options AD sama dengan off, IT sama dengan 1000. Bukan ya. Sorry. Olah mod, banyakkan soalnya. Data mod, olah mod. Coba. Kenapa ya? Yang salah nih. Bukan itu. Kalau gitu, oke. Sebentar. Kalau yang salah, nggak usah panik. Biasanya kita kasih. Mungkin karena saya menambahkan sekaligus banyak kali. Mungkin saya kasih satu dulu.
Oke, di sini nggak ada masalah. Modification index. Nah, sini item 1 dan item 2 sepertinya bisa ditambahkan. Kita tambahkan sekarang. Jadi kalau misalnya nggak keluar, intinya jangan panik. Kita coba satu persatu. Jadi ya, jangan menambahkan sekaligus banyak. Modification index. Yang ini item 3 dan ini juga bisa ditambahkan. Datanode.spg. Item 3M L2 free. Oke, kita back. Oke, ini ada masalah. Oke, kalau soal sebentar, the solution condition index. Yang besar ini, yang besar ada ini, kemudian juga ini sebetulnya dua ini. Oke, kita kembali dulu deh. Oke, jadi di sini sebetulnya kalau kita lihat attitude satisfaction nggak signifikan, satisfaction loyalty nggak signifikan, tapi attitude terhadap loyalty dia negatif, tapi attitude moderate-nya dia positif. Jadi apa namanya, terdapat perbedaan ya antara yang main effect-nya dengan yang moderate sudah dikalikan dengan satisfaction. Jadi attitude dikali satisfaction menjadi positif. Ini RMSI-nya masih bermasalah ya kalau dilihat dari motivation index. Ini harusnya bisa ditambahkan nih. Tinggal ini yang ditambahkan item 2 dan L item 2. Saya nggak tahu kenapa nggak konvergen. Mungkin karena saya pakai laptop. Mungkin kalau saya menggunakan PC dengan iterasi lebih banyak mungkin bisa jadi signifikan. Jadi kurang iterasi aja sebenarnya. Tapi mungkin juga bisa ditambahkan di sini attitude moderate terhadap satisfaction. Coba saya tambahkan dulu. Siapa tahu bisa attitude ke satisfaction. In reality, jangan sembarangan menambahkan hipotesis. Kita harus nggak bisa harus dipertanggungjawabkan dengan adanya teori. Oke. Nggak bisa. Error variance for item 5, error variance negatif. Oke. Kalau ada error variance negatif, kita bisa tambahkan untuk item 4. Item 4, item 5. Jadi error variance ini kalau yang negatif ditambahkan let the
set the error variance of item item tadi berapa? 4, 5, 5 dan 21. 4, 5 dan 21. 4. Does not converge. Ini jangan panik kalau does not converge. Kita cari apa yang membuat does not converge. Di sini item 7 juga. 7 juga negatif. Kalau ada offending parameter, maka kita tambahkan di sini item 7 8 converge oh, fitted is not possible. Oke, kita balik lagi. Jadi yang bisa terakhir itu ketika oke, masih bisa kita use modification index yang besar itu 3. Oke. 3. Disruption. Oke. RMCA-nya. Jadi sebenarnya apa ya? Nggak bisa ya. Sebentar. Converge. Nah, ini masalahnya kurang iterasi, artinya harus ditambah. Di sini ada item-item yang error variance negatif. Itu tadi SPJ. Ini tadi malah nah, 4, 5. Oke. Gimana kalau seperti ini, maka solusi yang saya sarankan adalah kita mencoba menambahkan yang di sini terutama ya. Ini nggak boleh ditambahkan. Ini ditambahkan kalau ada
referensinya. Sebentar, coba kita item 2. Kita bahas lagi. 2 dan item. Nah, ini bisa. Oke. Jadi kayaknya permasalahannya justru tadi di sini ya. Jadi ini dari apa peninggalan dari sintak. Harusnya ini nggak usah ditambahkan. Jadi ini mengacaukan, yang di sini malah jadi nggak bisa. Oke, kita lihat di values-nya. Tapi RMC-nya masih di atas 0,08 ya. Di sini sepertinya disarankan ada pengaruh dari attitude moderated ke satisfaction. Tapi, oh iya benar-benar, saya baru ingat. Ya, karena ini adalah hasil kali sebetulnya, jadi betul. Jadi harusnya ditambahkan juga saya baru ingat, ditambahkan juga ke satisfaction-nya. Sebentar, iya betul, saya lupa. Oke, ditambahkan ke mana tapi ya nambahinnya ya. Sebentar. Ditambahkan ke latennya ya. Effort variance. Item 4. Ya untuk nggak membaik, tidak membaik. Oke, mungkin kita kembalikan jadi ya. Jadi sebentar. Ini mungkin mengilustrasikan ya bahwa moderasi itu menambah ribet ya. Tapi intinya adalah ini belum fit modelnya, tidak fit ya, karena masih ada ini cross-loading, terutama di sini attitude moderated dengan satisfaction, yang satisfaction-nya adalah moderators-nya. Jadi attitude mempengaruhi yang sudah dikalikan dengan satisfaction, mempengaruhi satisfaction itu sendiri. Dan itu apa namanya, nggak make sense ya. Jadi harusnya mungkin dilihat, harusnya ada semacam error kovariasi antara item moderated ini dengan item yang 456 ini. Tapi saya nggak tahu yang mana. Jadi biasanya saya lakukan mungkin satu persatu ya, tes satu persatu hingga mendapatkan item yang sehingga menghilangkan cross-loading di sini. Oke, di sini RMC-nya masih di atas 0,8, jadi belum dapat dikatakan fit. Walaupun kalau kita lihat dari city values, item moderators-nya dia signifikan yang menjelaskan loyalty. Jadi sudah dikalikan antara attitude dengan satisfaction dan berkebalikan. Jadi kalau attitude ke loyalty dia negatif, itu nggak make sense juga ya. Tapi katakanlah main effect yang negatif, tapi ternyata moderation-nya memiliki pengaruh positif terhadap loyalty. Mungkin kurang lebih itu untuk moderators yang sifatnya metrik. Jadi simply kita reduksi moderators-nya satisfaction ya, kita kalikan dengan masing-masing item dari moderated-nya, item 1, 2, 3. Jangan lupa ditambahkan error kovariasinya, karena ini sebenarnya item yang sama, cuman yang sudah dikalikan dengan laten dari satisfaction. Dan mungkin juga ada hasil kali antara ini dengan ini, tapi intinya kita mendapatkan ini main effect, dan yang ini adalah efek moderasi yang dari hasil kali antara moderators dengan moderated. Tapi harus diingat adalah kita harus jelas mana yang jadi moderators, mana yang jadi moderated berdasarkan teori yang kuat, karena nggak boleh sembarangan kita menguji hipotesis moderasi. Oke, mungkin itu untuk yang moderasi apa namanya
metrik. Sekarang kita masuk ke moderasi yang sifatnya kategorik menggunakan multi group. Jadi di sini kita import external data format, kita unggah di sini ini ada dua ya, grup 1 dan grup 2. Grup 1 ini udah diambil 54. Jadi itemnya sama, item 1 hingga item 9, tapi dibagi dua. Dibagi dua, 54. Ini datanya. Kita kasih nama di sini grup 1.psf dan grup 2.psf. Karena mungkin saya open aja, sudah pernah saya import. Ini grup 1 dan saya close dulu deh. Ini kebanyakan apa halaman. Terus dulu. Ups, ya hang. Oke. Ini sering terjadi untuk install ya. Harus sering di save. Nah, saya tutup dulu. Oke, saya run lagi. Oke. Screen Israel. Saya buka open kita sudah ada grup 1, ini ada 54 dan file open grup 2 ya, bukan PSF grup 2 ini juga 54. Oke, kita file new Simplis project. Ini kita kasih nama olah mod A. Ini kita model A dulu, jadi kita mungkin saya back ke PPT slide-nya dulu. Oke. Nah, multi group itu selalu ada setidaknya dua model A dan model B. Jadi model A itu yang mengasumsikan tidak ada moderasi, sedangkan model B mengasumsikan ada moderasi, dan model B itu bisa lebih dari satu. Nah, model B1, B2, B3 dan seterusnya tergantung dari tingkat moderasi yang mau Anda ujikan. Bisa jadi full moderation, semua ada moderasinya, atau hanya satu jalur saja yang ada moderasinya. Nah, itu tergantung ya. Jadi kita lihat sintaksnya, kita punya sintaks di sini, kita tinggal copy paste, tapi mungkin sebelum di copy paste saya jelaskan dulu elemen dari sintaks multigroup. Dalam multigroup di sini ada dua grup hewani, ini contoh ya, grup A dan grup 1 ya. Jadi model A, model B, jadi dua model. Dalam dua-duanya ada dua grup 1 dan grup 2. Grup 1 terdiri dari 54 sampel, grup 2 terdiri dari 54 sampel juga. Kemudian nah di sini latent variable-nya dituliskan pada model A, relationship tidak usah ditulis. Kenapa? Karena model A mengasumsikan relationship jalur dari model 1 sama dengan jalur dengan model 2. Tidak ada moderasi. Grup 1, maaf. Relationship grup 1 sama dengan grup 2. Model A mengasumsikan bahwa jalur grup 1 sama dengan grup 2. Model B mengasumsikan relationship grup 1 berbeda dengan relationship grup 2. Jadi pada model A yang no moderation assume, jadi tidak ada moderasi, mengasumsikan tidak ada moderasi, relationship cukup ditulis pada grup 1.
grup 1 ada relationship, grup 2 tidak ada relationship. Pada model B, relationship ditulis dua-duanya pada grup 1 dan grup 2. Kenapa? Karena mengasumsikan terdapat perbedaan relationship, perbedaan jalur antara grup 1 dan grup 2. Jadi ini raw datanya, sampel size-nya dan variabelnya sama di grup 1 dan grup 2. Bedanya relationship-nya di sini berbeda. Atau bisa juga katakanlah measurement modelnya disamakan. Jadi yang di sini cukup yang diulang adalah strukturalnya saja. Mungkin kita copy aja langsung. Kemudian kita switch ke Israel. Oke. Kita ganti grup, jangan hewani apa ya, misalnya grup pria. All data from file. Ini grup 1. .psf. Sampel size-nya 54. Latar variabelnya ada 3 ya. Ada 3, jadi apa ya? Attitude, satisfaction, loyalty. Oke. Ini item 1 sampai item ini sebenarnya kayaknya saya ambil dari yang ini aja lebih gampang. Yang sudah ada saya open dulu. Sintak, SPJ, olah 1. Oh, kan. Betul. Oke, Ctrl C. Jangan lupa. Mana fontnya? Oke. Ini shoot satisfaction loyalty ini sama dengan happy loyal dengan this dan happy. Oke, ini ini tempat free ini dihapus. Satu varian sebenarnya. Oke. Ini IT sama dengan 1000. Ini total variabel. Ini 54. 54. Ini jangan lupa diganti juga ini grup 2.psf. Ini grup perempuan. Contoh ya, contoh grup pria dan grup perempuan. Jadi dari 108 data kita bagi 2, misalnya 54 kelompok pria, 54 kelompok perempuan. Jadi pastikan nama filenya sama, grup 1.psf, grup 2.psf sesuai dengan data mentahnya. Kemudian sampel size 54, pattern variabelnya attitude, satisfaction, loyalty sama, relationship di sini nggak usah diulang, ini nggak usah diulang.
Kenapa? Karena disamakan antara ini dengan kemudian kita save, kita run. Oke, jadi di sini kita peroleh ini adalah model A. Kita lihat ini ada panahnya, panah golden ya, panahnya warnanya warna keemas-emasan. Ini artinya dia fix. Ada dua grup not responding. Bentar ya. Bentar. Kita screen. Oke. File open SPG. Olah mod A. Olah mod A. Oke, ini kita run lagi. Sini kita lihat ada dua grup ya, grup pria dan grup perempuan. Kita lihat di sini grup pria dan grup perempuan tidak ada perbedaan karena memang asumsinya nggak ada perbedaan di model A. RMCA-nya sudah memenuhi, p-value sudah memenuhi, nggak ada masalah. Ini model A, kita catat chi-square dan degree of freedom-nya. Kita catat di sini, kita copy, kita masukkan ke Excel. Jadi silahkan di copy, paste ke Excel, nanti ini akan kita pakai. Oke. Ini kita sudah dapat model A. Sekarang kita masuk ke model B. Kita save as dulu. Kita masuk model B. Di model B ini kita ada relationship. Tapi yang ini nggak usah dimasukkan. Measurement-nya dianggap sama. Yang kita lihat adalah justru yang ini aja. Jadi kita melihat, oke, tapi ingin tahu apakah model hipotesisnya ya, hipotesis strukturalnya ini berbeda atau enggak sih? Kita save, kita run. Oke. Di sini kita lihat yang di sini masih kemasan ya, artinya sama, fix, tidak dilihat perbedaannya, tidak ada perbedaan dari sisi pengukuran. Tapi kalau kita lihat di sini, antara pria dan wanita berbeda hipotesis strukturalnya. Kita lihat p-values-nya berbeda. Sama-sama, jadi signifikansinya sih sama sih ya. Signifikansinya sih sama. Tapi nilainya berbeda, dari resolusinya pun berbeda. Jadi apa namanya, yang satu 0,7 minus 0,74, yang satu minus 0,92. Tapi apakah perbedaan ini signifikan? Itu kan intinya. Kita ingin tahu signifikan nggak sih? Oke, berbeda, ada perbedaan 0,72, minus 0,92 dan minus 0,74. Tapi berbeda nggak? Nah, kita lihat di sini, kita copy lagi. Kita copy lagi ya.
copy, kemudian kita masuk ke Excel. Oke, sini chi-square, ini degree of freedom. Chi-square-nya ini 78,68. Ini 75,79. Degree of freedom-nya di sini 68, di sini 69. 65, sorry, 65. Kita hitung selisihnya. Terlihat ya? Terlihat, sebentar, terlihat nggak? Mungkin saya zoom sedikit. Zoom 50. Oke, ini kita hitung selisihnya. Oke, jadi ini chi-square model A yang mengasumsikan tidak ada perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Ini degree of freedom-nya. Ini chi-square dari model B yang mengasumsikan tidak ada perbedaan, terdapat perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Ini chi-square-nya, ini degree of freedom-nya. Ingat, chi-square semakin kecil semakin baik, degree of freedom semakin besar semakin baik. Tapi kita hitung selisihnya di sini, chi-square-nya selisihnya 2,89, degree of freedom-nya 3, maka kita hitung signifikansinya sama dengan this dalam kurung chi-nya segini, degree of freedom-nya segini. Jadi saya menggunakan koma ya. Jadi lihat masing-masing Excel-nya pakai koma atau pakai titik koma atau pakai yang lain. Jadi kalau di Excel saya menggunakan koma, tapi perhatikan tidak harus koma, di Excel yang lain bisa menggunakan titik koma. Di sini chi-square signifikansinya di atas 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model A dengan model B. Model A mengasumsikan tidak ada perbedaan antara grup 1 dan grup 2, model B mengasumsikan ada perbedaan. Tapi ternyata antara model A dengan model B ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, artinya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Artinya yang tadi yang kita lihat ada perbedaan angka minus 0,7 dan minus 0,9 itu nggak signifikan. Jadi nggak bisa intinya kita tulis hipotesis moderasinya ditolak. Nah, kalau misalnya di sini signifikan di bawah 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara model yang mengasumsikan ada perbedaan antara grup 1 dan grup 2 dengan model yang mengasumsikan tidak ada perbedaan. Ada perbedaan yang signifikan, artinya ada moderasi, ada perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Di sini chi-square-nya nggak signifikan. Jadi kita melakukan estimasi model A dan model B, terus kita hitung selisihnya. Kita punya selisihnya, kita hitung signifikansi dari selisihnya. Nah, bagaimana dengan, kalau kita kembali lagi, Pak, saya hanya ingin menguji moderasi, bukan tiga-tiganya, Pak. Saya hanya mau lihat bagaimana perbedaan antara pengaruh satisfaction dan loyalty bagi pria dan wanita. Kalau yang attitude ke satisfaction, attitude ke loyalty, saya nggak mau lihat. Itu bukan tujuan saya. Saya tidak ingin menguji itu. Saya hanya ingin menguji antara satisfaction dengan loyalty. Satisfaction dengan loyalty. Jadi kita tinggal menghapus saja di grup ini. Kita kasih tanda seru ya. Mungkin kita save as, olah mod B1 dan seterusnya, silahkan. Katakanlah seperti itu. Kita run. Oke, di sini kita lihat attitude ke satisfaction dan attitude ke loyalty emas, panahnya emas. Artinya tidak diuji perbedaan. Tidak diuji berbeda. Jadi dianggap sama. Yang dilihat berbeda hanya antara grup perempuan dan grup pria. Hanya panah dari satisfaction ke loyalty saja. Nah, di sini kita cek lagi, kita lihat lagi. Bentar. Ini kita copy. Kita balik ke Excel. Oh, sama ya. Sebentar, cek lagi. Ini ada yang salah nih.
Sebentar. Sebentar, satu dulu deh. Kadang suka begitu, soalnya harus tutup dulu. Kita run. Oke, nah berbeda ya. Oke, jadi ini model B1 ya, yang hanya melihat antara antara satisfaction ke loyalty, jadi lebih kecil lagi sebetulnya ya, hanya lebih kecil selisihnya maksudnya 89, dia hanya 0, selisihnya hanya 0,79, jadi lebih nggak signifikan lagi ya, intinya tetap tidak signifikan. Jadi kita bisa melakukan pengujian, kita bisa melakukan pengujian itu keseluruhan. Kita juga bisa melakukan pengujian itu parsial, hanya per jalur. Jadi misalnya kita punya 3 jalur struktural, kita mau lihat satu aja bisa dengan cara tadi diestimasi hanya satu aja jalur, yang lain dihapus. Dan kita bisa melakukan secara parsial. Jadi misalnya, oke, loyal dan statis sudah clear. Saya mau lihat statis ke attitude sekarang. Kita bisa lihat sekarang KS-nya juga sudah berubah. Dari itu bisa kita lakukan pengujian. Jadi kita ujinya juga bisa sekaligus seluruhnya, bisa per jalur. Begitu. Tapi biasanya lebih mudah mendapatkan moderasi signifikan kalau kita ngelihat keseluruhan, bukan cuma per jalur saja. Dan kategorik ini tidak saya sarankan karena sampel size-nya yang sangat besar ya. Jadi kalau teman-teman 2 kelompok pria wanita aja, maka dikali 2, misalnya butuhnya 200 kali 2. Jadi tidak saya sarankan, kecuali memang kalau rujukan Anda mengharuskan. Dan memang bagi Anda penting, misalnya, saya harus tahu Pak ini tentang generasi antara Gen X dengan Gen Y nih, Gen X dengan Gen Y dengan Gen Z nih gimana nih? Apakah betul mereka berbeda? Nah, kemudian ya udah mau nggak mau dibuat dicari respondennya. Jadi masing-masing misalnya Gen X misalnya 150, Gen Y 150, Gen Z 150, kemudian diolah uji beda seperti ini. Oke, ini untuk multi group. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Jadi ini sebenarnya materi untuk SEM yang kedua sudah selesai ya, sudah ada multi group. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya masuk ke mana ya? Ini dia. Oke, saya masuk ke untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita libur ya sebenarnya, libur cuti bersama. Jadi untuk pertemuan ke-14 daripada kelas pengganti, jadi sifatnya exercise ya, hands-on exercise. Ini silahkan dikerjakan, dikumpulkan di sini minggu depan ya. Tapi saya batasin sampai Jumat jam 12 malam. Jam 12 malam, di sini ada data 320, dan dari data ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 variabel laten. Masing-masing variabel laten punya item, ada 8 item, ada yang 5 item. Kemudian lakukan model pengukuran, lakukan model struktural, ini berdasarkan perkuliahan kemarin dan minggu ini ya. Kemudian yang ketiganya tuliskan refleksi pribadi Anda terkait pengolahan Anda dengan Israel yang sudah dilakukan. Jadi refleksinya ya gimana perasaannya dan seterusnya. Jadi lebih ke pembelajaran aja. Kerjakan sendiri-sendiri, kemudian submit dalam bentuk Word dokumen yang berisi jawaban untuk 3 poin di atas. Oke, ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ya ini untuk praktek ya, hands-on exercise, apalagi teman-teman most likely akan menggunakan kalau nggak SEM ya PLS. Tapi kan di sini yang diajarkan hanya SEM. Kalau PLS ya
sebenarnya kalau teman-teman, Pak, saya bisanya PLS, Pak, saya mau coba pakai PLS, ya silahkan. Jadi misalnya teman-teman mengolah datanya menggunakan PLS, karena menarik juga, saya juga ingin tahu kalau diolah dengan PLS berbeda nggak. Jadi ya mungkin silahkan bisa diolah dengan SEM, bisa diolah dengan PLS kalau memang teman-teman mau menggunakan PLS. Tapi yang saya berikan yang di perkuliahan ini ya, yang sesuai silabus itu hanya SEM dengan Lisrel gitu. Sedangkan untuk yang PLS mungkin bisa dipelajari sendiri, ada banyak sumber ya, banyak apa namanya di YouTube, video di YouTube yang bisa dipakai, bisa dijadikan referensi kalau misalnya ingin belajar tentang PLS. Tapi ini sudah saya coba ya, dan nggak ada masalah, harusnya tidak terlalu susah gitu, nggak seperti yang tadi yang moderasi yang numerik. Saya kalau udah pernah coba dan nggak ada masalah, tapi nggak tahu kenapa, mungkin ada perbedaan sedikit, jadi nggak fit. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini hands-on experience. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di WhatsApp saya, atau mungkin saya buat forum aja deh. Jadi sini saya buatkan forum di sini. Silahkan. Jadi di pertemuan 14 saya buatkan forum diskusi. Kalau ada pertanyaan tentang pengolahan data dengan SEM atau dengan PLS, silahkan ditanyakan di forum, akan saya jawab sesegera mungkin. Bentar. Oke, ada pertanyaan. Jadi untuk minggu depan kita nggak ada perkuliahan ya. Kita nggak ada perkuliahan, tapi saya harapkan teman-teman mengerjakan hands-on experience, hands-on exercise ini paling lambat hari Jumat minggu depan. Gitu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Selama setengah semester ini ya, mohon maaf atas kesalahan, untuk kekurangan. Ya pasti ada banyak keterbatasan ya, karena kita di paruh kedua ini banyak libur, terpotong libur lebaran juga ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang optimal saya minta maaf. Kemudian moga-moga teman-teman sukses ya di ujiannya nanti, dan di ujian-ujian yang lain, nggak cuma ujian mata kuliah ini. Dan moga-moga ketemu mungkin dengan saya di kesempatan yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak Imam. Sama-sama. Saya stop share ya. Assalamualaikum. Salam, Pak. Waalaikumsalam Pak.